Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahroini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Syah Kuala dengan nomor UKG 2050289914. Hari ini tanggal 16 Agustus saya akan melaksanakan pembelajaran untuk melengkapi persyaratan UKIN dalam jabatan tahun 2023 di kelas 5 tema 1 subtema 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ibu? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba doanya. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Dan ilmu yang kita terima nanti bermanfaat untuk kita semua, ya. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita semuanya dikasih Allah kesehatan, bisa hadir untuk belajar. Jadi sebelum mulai pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Minta adik semuanya untuk berdiri, ya. Favoritnya. Orang itu paling lari semuanya. Pandai lari karena dia bisa bergerak. Coba kalau dia tidak bisa bergerak, dia itu tidak akan bisa menari. Gerakan itu terjadi kenapa? Karena adanya alat gerak. Jadi sesuai nanti dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu sistem gerak pada manusia, gerak pada manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang bisa bacakan tujuan pembelajaran kita? Pada mengamati video nanti, mengamati videonya, peserta didik mampu mengurai nama alat gerak manusia dengan kreatif. Coba yang kedua, Naura. Coba mengamati gambar, peserta didik dapat kendaraan berbagai jenis pulau melalui organ gerak pada manusia secara tepat. Ya, berikutnya kita baca sama-sama, ya. Setelah berdiskusi, peserta didik hasil dipotong setiap paragraf dalam teks tertulis dengan percaya diri. Jadi setelah
memahami dari sistem gerak pada manusia. Ya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup, makhluk itu ada berapa? Ada berapa ciri makhluk hidup? 3 termasuk makhluk hidup. Apa saja? Tumbuhan, hewan, manusia. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Termasuk kita manusia itu bergerak. Bergerak di arti sini adalah berpindah tempat atau berubah posisi ya. Jadi pada manusia bergerak itu gunanya banyak. Kita ini masuk manusia kan. Tadi kita sekolah kesini pakai apa? Berjalan, jalan kaki itu menggunakan alat gerak. Nanti menulis kita juga menggunakan tangan sebagai alat gerak. Banyak guna tangan alat gerak kita ya. Berenang, berjalan, berlari, apalagi guna alat gerak itu, atau memanjat pohon itu menggunakan semuanya alat gerak. Tanpa adanya alat gerak kita tidak akan bisa bergerak. Alat gerak pada manusia itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Ada otot yang kita sebut sebagai alat gerak aktif. Ada juga tulang sebagai alat gerak pasif. Ya, ini yang alat gerak manusia terdiri dari alat gerak aktif yaitu otot dan pasif yaitu tulang. Jadi keduanya akan saling bekerja sama dalam membantu manusia beraktivitas sehari-hari. Otot dan tulang inilah yang membantu kita dalam beraktivitas sehari-hari. Contohnya, semuanya ke sekolah, menulis, pergi ke kantin itu semuanya menggunakan alat gerak. Atau ibu semuanya pergi kerja, semuanya menggunakan alat gerak. Mandi dari pagi bangun tidur, gosok gigi semuanya kita pakai alat gerak. Hewan pun sama juga ya, sama seperti geraknya dengan kita, tulang dan otot. Jadi sebelum itu kita coba perhatikan dulu video ini. Nanti ibu tayangkan video, ibu minta tanggapannya. Jadi kalau ibu anak-anak ibu semuanya perhatikan videonya, ibu minta tanggapan apa yang ibu tayangkan di layar ini. Terus boleh juga berupa pertanyaan ya. Jadi tolong diamati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi alat gerak manusia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar aktivitas berikut ini. Di sini ada gambar orang yang sedang berjalan, gambar orang yang sedang berlari, sedang bermain bola, gambar anak yang sedang bersepeda, anak yang sedang menulis, dan juga anak yang sedang makan. Jika kita amati, keseluruhan aktivitas ini menggunakan anggota gerak. Apa saja ya alat gerak manusia? Alat gerak manusia dibagi menjadi 2. Ada yang disebut alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Otot adalah gerakan. Ya, bisa kalian lihat di sini. Yang berwarna kemerahan ini adalah otot manusia. Kemudian yang berwarna putih ini adalah tulang manusia. Tangan adalah untuk membantu pergerakan pergelangan tangan. Dan tulang jari tangan fungsinya untuk memberi struktur dari jari jemari kita.
sekarang kita akan membahas tulang anggota gerak bawah. Udah mati videonya ya. Ya, tulang anggota gerak bawah kita adalah kaki. Beri tanggapan atau berupa pertanyaan dari video ya. Naura, silakan Naura. Ya, jadi dari video itu kata Naura, tulang itu tempat melekatnya otot. Betul atau salah? Betul. Tulang kita ini tempat melekatnya otot-otot kita. Jadi tanpa tulang, otot juga tidak akan bisa bergerak. Keduanya saling kerja sama. Apa otot juga tulang tidak akan bisa bergerak ya. Jadi otot ini dia punya senyawa kimia yang membuat dia bisa bergerak. Ketika otot bergerak, otomatis tulang juga akan bergerak. Ya, siapa lagi tanggapannya tentang video Naura Nisa? Tulang itu gunanya untuk melindungi organ-organ penting pada tubuh. Iya, tulang itu gunanya untuk melindungi organ-organ penting kita dalam tubuh. Contohnya apa? Ginjal lagi? Jantung. Iya. Coba bayangkan kalau tidak ada tulang. Jantung kita sedikit itu mungkin bisa mengenai jantung kita. Tapi kalau ada tulang, mungkin bisa terlindungi. Ya, otak kita juga dilindungi oleh tulang juga. Itu gunanya tulang ya, untuk melindungi organ penting di dalam tubuh kita. Apa lagi? Ya, Isnin? Bagaimana menjaga kesehatan tulang? Iya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan tulang kita agar tidak cepat rapuh? Bagaimana kita menjaga kesehatannya? Minum susu, ya, mengkonsumsi kalsium, minum susu, makan sayuran hijau, kacang-kacangan, lagi banyak ya, mengkonsumsi makanan laut itu juga bisa membuat tulang kita tetap sehat. Apalagi anak ibu semuanya di masa pertumbuhan, tulang itu masih berkembang, masih bisa tinggi ya. Mungkin sekarang kelas 6 masih segini, nanti udah SMA bisa lebih tinggi dari itu lagi. Itu tandanya tulang kita masih mengalami pertumbuhan. Makanya perlu kita jaga kesehatannya ya. Ada lagi banyak cara menjaga kesehatan tulang. Yang selanjutnya adalah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi ya, karena sinar matahari pagi itu banyak kandung vitamin D ya, yang bagus untuk tulang. Tapi jangan matahari siang ya, kalau matahari siang sudah sangat berbahaya. Dan sebaiknya berjemur di sinar matahari pagi. Terus menjaga berat badan kita, jangan terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan obesitas. Kalau kita sudah terlalu gemuk, nanti tubuh kita tidak bisa, tulang kita tidak bisa menopang tubuh kita. Bisa jadi cedera tulang kita ya. Minum susu, apalagi berjemur di bawah sinar matahari, mengkonsumsi suplemen, contohnya vitamin ya, vitamin yang bisa menjaga kesehatan tulang. Berolahraga juga bisa menjaga kesehatan tulang kita. Ada lagi? Tanggapannya dari video ini apa? Minta tanggapannya. Apa lagi? Tadi yang jelas sistem gerak itu, alat gerak kita ada berapa tadi? 2 yang jelas di video ini. Ada alat gerak aktif. Berupa apa itu alat gerak aktif? Otot kita. Ada alat gerak pasif berupa tulang kita. Jadi keduanya saling kerjasama. Otot bergerak, tulang juga ikut bergerak. Jadi keduanya kerjasama, maka kerjasama antara otot dan tulang disebut dengan sistem gerak. Dari tulang rumahnya juga ya, ada tulang bagian atas lengan atas, bagian bawah. Lengan atas contohnya tulang telapak jari, telapak tangan, tulang lengan atas, banyak. Kaki juga tadi ada lutut, tulang telapak kaki, banyak bagian tulang itu ya. Ya, perhatikan. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kalau ada buku itu ada paragrafnya. Ini yang disebut paragraf ya.
Nih, satu paragraf, dua paragraf. Jadi setiap paragraf itu punya ide pokok. Ide pokok ini biasanya bisa terletak di awal paragraf atau di tengah paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Ide pokok ya. Coba perhatikan videonya ya, simak videonya baik-baik. Ya, berdasarkan masalah dalam suatu teks. Dengan mengetahui beberapa suatu teks, kita akan menentukan memahami isi teks tersebut. Mengamati videonya ya. Di depan suatu teks. Pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, menentukan informasi yang paragraf. Lalu kita harus menentukan awal dan akhir paragraf. Ketiga, menentukan pokok dari setiap paragraf tersebut. Simaklah contoh paragraf berikut. Selanjutnya, informasi dan pokoknya. Satu paragraf ya. Sebelum memulai pokoknya, kita menemukan buku utama yang terdapat pada kalimat pertama. Pokoknya adalah sikap tubuh melalui sedangkan alat gerak. Selanjutnya, menentukan pokok berdasarkan gambar. Kamu juga dapat menentukan pokok berdasarkan gambar. Sebuah gambar berdasarkan cerita yang dapat kebenaran. Ya, apakah ide pokok juga disebut dengan gagasan utama? Ide pokok itu disebut juga dengan gagasan utama. Jadi, dalam menentukan suatu paragraf itu, kita baca cermat dulu paragrafnya untuk menentukan ide pokoknya ya. Terus, kita baca cermat, menemukan gagasan utamanya, lalu ketemukan ide pokoknya di setiap paragrafnya. Apalagi tanggapannya dari video ini? Apalagi ide pokok biasanya terletak di mana? Di awal. Mana lagi terletak biasanya? Di tengah paragraf. Di mana lagi? Di akhir paragraf. Jadi ingat ya, untuk menentukan kita mencari ide pokok itu harus kita baca cermat setiap paragrafnya. Kita tentukan gagasan utama setiap paragrafnya, baru kita temukan ide pokoknya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, belum ibu bagikan ada PD-nya. Coba kita tes briefing sebentar, biar lebih konsentrasi. Coba semuanya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, bagus, berarti semuanya konsentrasi. Jadi, setelah ini Ibu akan memberikan LKPD. Minta Ibu bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Harus diskusi ya, kita berkelompok, kita berdiskusi sama kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD-nya ya. Ibu sekarang dan bagian kelompoknya. Sekarang karena Ibu sudah berdiri duduk di kelompok masing-masing. Ini LKPD-nya ya. Jangan lupa buat anggota kelompoknya. Kalau ada kesulitan, boleh silakan bertanya. Ya, silakan diisi nama kelompok. Satu. Tiga mana? Bisa? Selesaikan LKPD-nya dengan kelompok masing-masing.
cara berdiskusi. Apa kira-kira jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD-nya? Diskusikan. Udah semuanya? Udah? Nah sekarang coba ibu minta siapa yang berani kelompok, siapa dulu yang berani maju ke depan untuk berkarya. Kelompok satu, mana di kelompok satu? Tangan untuk kelompok satu. Siapa yang maju? Ya Rudan, Rudan. Jangan lupa sekarang alatnya. Ya. Jawab salamnya. Diskusi kami Ya, silakan. bentuknya panjang seperti pipa dengan bulat. Ya. Contohnya? Tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, luar dari tangan, kaki, tulang hasta, dan tulang perut. Ya. Yang kedua, Yang kedua, tulang pipi. Bentuknya pipi biasa seperti lempengan lebar. contohnya apa? Tulang tengkorak, tulang dada, rusuk, tulang belusi, tulang belukat, tulang punggung. Ya. Mana tanggapan dari kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi kelompok satu? Silakan. Sudah bagus? Ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki? Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Coba kelompok mana lagi tanpa tunjuk? Kelompok mana yang dari maju? Nah, mana? Basket. Ya, kita tepuk kelompok dua. Lihat ya. Oke. Basket maju. Jangan lupa kita salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, silakan. Tulang pendek berbentuk kubus paku atau bulat. Contohnya tulang belakang, tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, telapak tangan. Ya. Lanjut. Saudara-saudara kita. Tulang tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan. Contohnya Ya. tulang rahang, tulang kepala, ruas-ruas, tulang belakang, dan tulang ekor. Ya. Gimana tanggapannya? Terus Kalau tanggapan? Atau ini meralat? Nggak ada? Ya, silakan duduk kelompok dua. Lanjut kelompok tiga. Silakan maju. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan. Tulang tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan. Contohnya tulang rahang, tulang kepala, ruas, tulang belakang, dan tulang ekor. Ya. Tulang Lagi. kromoi berbentuk bulat dan sangat kecil. Contohnya tulang tempurung otot. Ya. Sudah? Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok satu. Mana? Sudah bagus. Kelompok dua? Sudah bagus. Ya. Jadi silakan duduk. Kasih tepuk tangan. Ya. Jadi dari sini Ibu harapkan ke depannya itu lebih saling kerja sama ya. Lebih dieksplor lagi apa isi masalah dari jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD-nya ya. Oke, setelah Ibu nilai itu, maka Ibu ingin beri nilai terbaik itu jatuh
dengan baik. Jadi dari pembelajaran ini kira-kira dari ide pokok, dari alat gerak hewan apa yang bisa kita simpulkan pada pelajaran pada hari ini? Coba siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Organ gerak pada manusia, ada ide pokok tadi, apa kira-kira yang dapat disimpulkan dari pelajaran ini? Simpulannya? Otak disebut alat gerak aktif, tulang disebut alat gerak pasif. Iya, simpulannya otak disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak aktif pasif ya. Keduanya saling bekerja sama. Jadi jangan minta-minta otak itu bisa bergerak sendiri, dia tidak membutuhkan tulang, tidak seperti itu ya. Otot juga membutuhkan tulang dalam pergerakannya ya. Jadi tanpa tulang, otot juga tidak akan bergerak. Tulang itu walaupun dia pasif, dia punya peranan penting. Apalagi Kerjasama antara otot dan tulang disebut sistem gerak. ya, kerjasama antara otot dan tulang itu disebut sistem gerak ya. Dia melakukan gerak yang disebut dengan sistem gerak. Jadi keduanya punya peranan penting masing-masing. Coba kita bayangkan kalau tubuh kita tanpa otot dan tanpa tulang. Nah, coba ada tubuh kita nih tanpa tulang, tidak akan bisa berdiri tegak seperti ini ya. Jadi tulang itu punya peranan penting dalam bentuk tubuh kita. Jadi bukan otot, walaupun otot itu aktif, tapi tulang juga punya peranan penting. Apalagi kesimpulan berikutnya, ya, Aiza. Ide pokok itu adalah gagasan utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Iya. Apalagi kesimpulan lainnya? Ada lagi? Ya. Paragraf ide pokok terletak di awal Ya. dan akhir paragraf. Ya, ide pokok itu terletak di awal paragraf, di tengah paragraf maupun di akhir paragraf. Bisa terletak di situ ya. Jadi bukan hanya di awal saja, mungkin bisa juga dia terdapat di tengah atau di akhir. Ada lagi anak ibu kesimpulan berikutnya? Ada, ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita tadi adalah kita sebagai manusia itu ciri utamanya adalah bergerak. Bergerak untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari tempat tidur, bangun tidur, mandi, makan, sampai ke sekolah, pulang sekolah itu kita semuanya bergerak. Bergerak itu membutuhkan apa? Membutuhkan alat gerak, ada tulang dan ada otot. Jadi keduanya saling kerjasama yang disebut dengan sistem gerak. Oke. Adik gua akan bagikan KKBD evaluasi ya. Silakan diisi untuk kelompok lagi ya. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Diisi berdasarkan pelajaran kita. Oke, silakan. Jangan lupa buat namanya ya. Mana ada kesulitan? Ya. Enggak lagi ya. Baca. Tahu kan? Ya, mantap. Sudah belum? Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah boleh dikumpulkan dari kelompok tersebut.
Ya lanjut komputer. Iya. Ya. Jadi apa kira-kira yang dapat kita ambil? Apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan menurut ibu semuanya? Menyenangkan. Mana yang sudah kita pelajari pada hari ini ya? Dari sistem gerak pada manusia dan ada tentang ide pokok. Ya. Menurut dan menyenangkan? Kenapa menyenangkan kira-kira? Kenapa April? Iya, karena aku suka bagian berkelompoknya. Iya, kali kita bekerja sama tentang kelompoknya, dalam kelompoknya. Apalagi? Kenapa menyenangkan pelajaran kita pada hari ini? Kenapa? Karena ada video-videonya, Ustaz. Iya, karena ada videonya. Jadi ada ibu mungkin lebih mudah memahami karena ada videonya. Apalagi? Kenapa menyenangkan ini? Oh, karena ada pelajaran ide pokok. Ya, berarti Rasti suka pelajaran ide pokok. Apa lagi? Mempelajari alat gerak. Oh, mempelajari alat gerak. Jadi dengan pelajaran ini kita tahu alat gerak yang terdapat pada tubuh kita. Jadi, Ibu harapkan setelah ini anak Ibu pelajari di rumah materi yang berikutnya. Dibaca-baca bukunya di rumah ya. Untuk pertemuan berikutnya. Oke, sebelum untuk pelajaran, Bu minta berdoa dulu. Mbak, pelajaran siapkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Terima kasih untuk semuanya. Ibu sudahi dengan